Oke, pertanyaan pertama dari kita ada, apa yang dilakukan company kalian saat tahu ada PSBB? Terutama karena klien-klien kalian sangat berkaitan dengan offline food traffic. Mungkin kan ini setelah kalian ada di pandemik ya, kan ada produk baru nih ceritanya nih. Ya kan, bagaimana kalian menyampaikan produk baru kalian ini ke mungkin beberapa new market juga jadinya, dan apakah ada kompetisi di new produk ini, new market juga mungkin dari Niki dulu ya. Boleh. Pastinya kompetisi itu ada ya. Di sebelum event kita bikin istilahnya program online aja, ada beberapa kompetitor kita juga yang buat. Jadi kalau dari sisi kita, positifnya adalah bahwa semua yang ada di industri ticketing, semua orang-orang yang punya platform ticketing doing particularly the same thing lah, kira-kira very similar thing. Jadi kita pun terbantu dari sisi edukasi bahwa penyelenggara acara tuh bisa bikin event online gitu, dan kamu nggak sendirian gitu, kayak ada banyak orang juga yang melakukan hal yang sama. Jadi in terms of competition, ada kompetisinya, tapi dari situlah kita punya unique value proposition memang dari sisi teknologinya, teknologi kita, fitur-fitur yang kita miliki di Goers Experience Manager, dan juga seamless booking, dan juga security dari sisi online event yang kita miliki gitu. Jadi dari situ kita bisa show to our partners atau penyelenggara acara ini bahwa kalau bikin acara di kita tuh aman, dan juga kamu bisa ngelihat siapa yang hadir, karena kayak kita bikin unique link untuk masing-masing orang gitu, dan kita memang mempromosikannya lewat channel-channel yang kita udah punya, mulai dari newsletternya kita, terus kita bikin customer kita untuk ngasih tahu bahwa sekarang udah bisa booking event online loh, ada banyak event online kayak gitu. Silakan. Oke. Jadi mungkin dari kelebihannya mungkin juga karena Goers juga sudah punya database juga ya dari yang offline event organizer. Ya, jadi ini mungkin ada kelebihannya juga ya. Dan ada juga apa namanya? Oke, nextnya mungkin dari Fauzan. Oke, thank you banget Mas pertanyaannya. Similar juga sih sama kayak Goers juga sama Niki. Udah pasti sih kita ada competition, tapi mungkin kita lumayan beruntung di industri kita. Our competition nggak terlalu banyak, especially ngomongin domestic company yang head to head sama kita. Malah pas lagi kita transisi kayak gini, banyak company-company, brand-brand, juga mega gym yang sebelumnya reluctant kerjasama Together, justru malah bekerja sama itu bareng kita. Untuk promote-nya kita awal-awalnya jujur aja kita juga bingung gitu, karena saat itu kita bingung apakah ini akan menjadi produk long lasting, apakah ini cuma produk action gitu, reaktif produk gitu. Saat itu kita masih bingung apakah ini produk reaktif, apakah ini produk long lasting gitu. Jadi pas awal kita keluarin, kita decide kita nggak ngelakuin ini promotion gitu. Kita benar-benar kita kasih info ini ke merchant, info ini ke customer base kita lihat dulu apakah trafficnya tinggi apa nggak, turn out trafficnya tinggi gitu, dan konsisten kita lihat. Apalagi salah satu challenge yang kita hadapin di luar COVID adalah masuk bulan Ramadan kemarin, bulan Mei. Kita agak deg-degan juga gitu. Ramadan, COVID-19, stuck di rumah, will be the impact in terms of reaction ke produk kita. Ternyata nggak ngaruh gitu, ternyata nggak ngaruh, baik-baik aja, normal gitu. Jadi kita ngelihat, oh ini produknya actually working gitu, dan ada beberapa company yang mencoba melakukan service yang similar sama kita. Dan kita juga kebetulan ada keuntungan bahwa partnership yang kita udah jalanin ke semua merchant kita itu relationship kita kuat banget, dimana most of them itu mereka cuma open their services from our platform gitu, nggak melalui platform lainnya. Dan kita pun punya beberapa advantage gitu untuk mereka. Kita kebetulan kerjasama juga dengan Gojek melalui GoFitness gitu untuk distribusi konten mereka juga. Jadi kita ngelihat bahwa pada saat
ini produknya keluar, Mas, kita sebenarnya diem dulu gitu. Kita mau lihat gimana sih sebenarnya feedbacknya gitu. Karena waktu itu kita mikir kalau kita heavily marketing the services, kita nggak tahu nih yang masuk ini produk ini apa produk yang working, apa produk yang membeli customer gitu. Ternyata produknya masuk dan kita ngelihat competition-nya gimana gitu. Competition-nya ternyata ada beberapa company yang mencoba, tapi again kita quite lucky, kita punya strong relationship, kita juga ada beberapa agreement, long term agreement sama merchant kita yang bikin bahwa those merchants cuma bisa in quote beberapa eksklusif sama kita gitu. Jadi ini justru momen turning point kita untuk fight back sama beberapa company yang sebelumnya jadi our competitor gitu. Jadi COVID-19 actually give quite a big advantage buat kita sekarang gitu. Karena mungkin kalian lebih agile ya. Iya gitu, kita bisa dibilang di compare dengan kompetitor kita paling cepat ngeluarin those two initiative gitu. Within days kita udah ngeluarin websitenya, within 2 weeks-ish itu kita udah ngeluarin online streaming, dan kita langsung sekarang at right now kita punya roughly 70 live streaming merchants, itu including kita baru acquire 2 mega gym terbesar di Indonesia, Celebrity Fitness dan Fitness First juga join with us effectively this week dan moving forward next week juga. Gitu. Bisa ceritain nggak thought prosesnya dulu dan seberapa penting sih being agile di startup ya? Karena mungkin di sini ada orang yang mungkin mau mendirikan startup, apa approach-nya beda nggak dengan sebuah perusahaan yang sudah stabil gitu kan, pasti kan berbeda ya. Mungkin bisa Niki bisa duluan.